Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi hari ini bersama saya Nek Mawati. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan rasional, yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu bersikap responsif dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran. Yang kedua, siswa mampu menentukan penyelesaian persamaan rasional. Kita langsung saja ya masuk ke materi. Nah, pasti kalian waktu di SMP atau MTS pernah belajar tentang bilangan rasional. Apa sih itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A-nya itu adalah sebagai pembilang dan B-nya adalah sebagai penyebut. Dengan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Bilangan rasional juga mempunyai beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa. Contohnya 4, negatif 2, 1/3, 3/4, dan lain-lain. Yang kedua, bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal terbatas. Contohnya 0,2, 0,4, 0,25, dan 0,375. Yang ketiga, bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal tak terbatas dan berulang. Contohnya 1/9, hasilnya adalah 0,1111 dan dapat kita tuliskan 0,1 saja. Yang kedua, 11/9, hasilnya adalah 0,090909 atau dapat kita tuliskan menjadi 0,09. Yang keempat adalah bilangan rasional dapat berupa bilangan yang terletak di bawah tanda akar. Contohnya, akar 1 adalah 1 atau dapat kita tuliskan menjadi 1 dibagi dengan 1. Terus akar 4. Akar 4 sama dengan 2 atau dapat kita tuliskan menjadi 2 dibagi dengan 1. Akar 9 sama dengan 3 atau dapat kita tuliskan menjadi 3/1. Dari pengertian bilangan rasional tadi, apakah kalian sudah paham? Oke, kalau kalian sudah paham, kita masuk ke persamaan rasional. Apa sih itu persamaan rasional? Persamaan rasional adalah persamaan yang bentuknya pecahan, yang mana ada yang bertindak sebagai penyebut dan juga pembilang, dan harus memuat variabel. Adapun bentuk umum persamaan rasional adalah fungsi X dibagi dengan fungsi Gx sama dengan 0, di mana fungsi X sebagai pembilang dan Gx sebagai penyebut, dengan Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Perhatikan beberapa bentuk persamaan berikut. Yang pertama, 3x dikurang 2 sama dengan 6. Yang kedua, x plus 1 dibagi dengan 3 sama dengan 5. Yang ketiga, 1/2x plus 1 sama dengan 6/5. Yang keempat,
2x dikurang 3 per negatif 4 sama dengan 5 dibagi negatif x plus 6. Yang kelima, x kuadrat plus 4x dikurang 12 sama dengan 0. Yang keenam, x kuadrat plus 1 per 2x dikurang 1 sama dengan 3x plus 5 dibagi dengan negatif x. Manakah dari persamaan-persamaan yang tadi yang merupakan persamaan rasional? Nah, untuk nomor 1 itu apakah merupakan persamaan rasional? Tentu saja bukan, karena tidak dalam bentuk pecahan. Yang kedua, apakah merupakan persamaan rasional? Tentu saja tidak, karena penyebutnya itu tidak memuat variabel. Yang ketiga, 1 per 2x plus 1 sama dengan 6 per 5. Apakah itu merupakan persamaan rasional? Tentu saja persamaan rasional. Yang keempat, apakah itu merupakan persamaan rasional? Tentu saja merupakan persamaan rasional. Yang kelima, apakah itu merupakan persamaan rasional? Tentu saja tidak, karena itu bukan dalam bentuk pecahan. Yang keenam, apakah itu merupakan persamaan rasional? Tentu saja merupakan persamaan rasional. Dari contoh persamaan rasional tadi, apakah kalian sudah paham? Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke cara menyelesaikan persamaan rasional. Cara menyelesaikan persamaan rasional ini yaitu kita harus memindahkan semua variabel ke sebelah kiri dan yang bukan variabel ke sebelah kanan, atau bisa juga dengan sebaliknya. Tentunya juga harus sesuai dengan aturan matematika. Setelah itu kita dapat bisa menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Kita ambil contoh. Contoh yang pertama adalah 1 per x dikurang 3 sama dengan 1 per 4. Nah, cara menyelesaikannya adalah kita menggunakan perkalian silang, yaitu kita kalikan 1 dengan 4 dan kita kalikan 1 dengan x dikurang 3. 1 dikali 4 adalah 4. Terus 1 dikali x dikurang 3 adalah x dikurang 3. Terus masing-masing ruas atau kedua ruasnya kita tambahkan dengan 3. Maka 4 plus 3 sama dengan x dikurang 3 ditambah dengan 3. Nah, 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. Terus x dikurang 3 ditambah dengan 3 adalah hasilnya x. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan 1 dibagi dengan x dikurang 3 sama dengan 1 per 4 adalah x-nya bernilai 7. Dari contoh yang pertama tadi, apakah kalian sudah paham? Oke, kalau kalian sudah paham, kita langsung masuk ke contoh yang kedua. 5 dibagi dengan 2x dikurang 1 sama dengan negatif 4 dibagi dengan x dikurang 7. Nah, untuk menyelesaikannya kita gunakan perkalian silang, yaitu di mana 5 dikali dengan x dikurang 7 dan negatif 4 dikalikan dengan 2x dikurang 1. Terus kita operasikan, maka menjadi 5x dikurang 35. Dapat kita ambil seperti ini. 5 dikali dengan x hasilnya adalah 5x. 5 dikali dengan negatif 7 adalah negatif 35. Terus untuk ruas yang sebelah kanan, ketika negatif 4 dikali dengan 2x adalah negatif 8x. Terus negatif 4 dikali negatif 1 adalah positif 4. Karena apa? Karena ketika negatif kali dengan negatif, maka hasilnya adalah positif.
Terus untuk setiap yang bervariabel tadi kan Ibu sudah bilang kita letakkan ke sebelah kiri. Maka yang bervariabel X kita letakkan ke sebelah kiri, yaitu ketika negatif 8X itu berada di ruas kanan dan kita pindah ke ruas kiri, maka berubah tanda, yaitu menjadi positif. Jadi 5X ditambah dengan 8X. Terus untuk yang konstantanya itu kan 4, terus ditambah dengan 35. Karena apa ditambah? Karena kan negatif 35 itu berada di ruas kiri, terus kita pindah ke ruas kanan, maka menjadi positif. Dan kita jumlahkan ketika 5X ditambah 8X hasilnya adalah 13X. Terus 4 ditambah dengan 35 hasilnya adalah 39. Terus kedua ruas kita operasikan atau kedua ruas kita bagi dengan 13, maka nilai X-nya adalah sama dengan 13. Jadi, penyelesaian dari persamaan 5/2X dikurang 1 sama dengan negatif 4/X dikurang 7 adalah 3. Dari contoh yang kedua tadi, apakah kalian sudah paham? Oke, kalau kalian sudah paham, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A-nya adalah sebagai pembilang dan B-nya adalah sebagai penyebut, dengan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan persamaan rasional adalah persamaan yang bentuknya adalah pecahan, yang mana ada yang bertindak sebagai penyebut dan juga pembilang dan harus memuat variabel. Adapun bentuk umum persamaan rasional adalah fungsi X dibagi dengan fungsi Gx, di mana fungsi X-nya itu adalah sebagai pembilang dan fungsi Gx-nya adalah sebagai penyebut, dengan Gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Terus, cara menyelesaikan persamaan rasional adalah yang terpaling penting, kita harus memindahkan semua variabel ke sebelah kiri dan yang bukan variabel itu ke sebelah kanan, atau bisa juga sebaliknya, dengan tentunya sesuai aturan matematika. Terus kita dapat menentukan himpunan penyelesaiannya ketika kita sudah menyelesaikan atau sudah mengoperasikan semua persamaan tersebut. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat. Di sini Ibu memiliki sebuah latihan soal. Kerjakan dengan sebaik-baiknya ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan juga. Sekian dari Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Salah hilapnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.